Di manakah Allah sebelum menciptakan arsy? Hadza su'al la yanfa'. Pertanyaan tidak bermanfaat. Yang kedua itu pertanyaan kalangan aqlaniyun Mu'tazilah di zaman baheula untuk mengingkari istiwanya Allah di atas arsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ij'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semua, terutama kepada Anda yang mungkin tidak setuju dengan konten saya dan lebih setuju dengan omongan Ustadz tadi, bahwasanya kalau ada orang yang bertanya di mana Allah sebelum menciptakan arsy, maka itu adalah pertanyaan yang tidak bermanfaat. Dan yang bertanya itu adalah orang-orang Mu'tazilah zaman bahola. Nah, ya silahkan ya. Cuma sekarang atas nama kejujuran ilmiah, saya hanya ingin sampaikan bukti nyata, konkret, ilmiah, dan akan diterima oleh orang-orang yang waras, bahwa ucapan orang tadi itu ngaco sengacok-ngacoknya. Bahkan mungkin untuk dikatakan bodoh saja belum layak. Ya mungkin masuk kepada bohong atau berdusta. Dulu kita pernah dengar ada salah satu dari sutet mereka yang mengatakan bahwa sahabat orang yang paling cerdas tidak pernah bertanya di mana Allah sebelum penciptaan arsy. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang sebelumnya itu mengatakan bahwa tidak pernah ada hadis ya. Kenapa? Karena maksudnya sahabat itu bertanya kepada Nabi, padahal hadisnya ada. Itu bisa jadi berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Hadisnya ada, Nabi pernah menyabdakan, tetapi malah dibilang tidak ada. Kali ini orang ini, kalau kita tarik kesimpulannya, dia nyata-nyata menuduh ya atas nama kebodohan tentu saja. Tidak mungkin sengaja, pasti kebodohan. Bahwa sahabat Nabi yang bernama Abi Rozin ya, itu adalah Mu'tazilah. Padahal ini sahabat Nabi, Pak. Abi Rozin ini sahabat Nabi, sementara Mu'tazilah itu baru dikenal ketika zamannya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini murid langsungnya seorang tabi'in terbaik wakilah, yaitu Imam Hasan Basri. Jadi kan lucu, yang pernah bertanya kepada Rasulullah tentang di mana Allah sebelum arsy itu ada, itu sahabat bernama Abu Rozin ya. Di dalam kitab Tahdzibul Asma disebutkan bahwa Abu Rozin ini adalah sahabiyun masyhurun, sahabat yang populer ya. Ada hadisnya kita baca, wa an Abi Rozinin qala. Dan dari Abi Rozin ini seorang sahabat, dia berkata, "Qultu," saya berkata atau saya bertanya ya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla ay yakhluqa khalqahu?" Di mana Allah ya? Qabla ay yakhluqa khalqahu, sebelum Allah menciptakan makhluknya apapun ya. Qala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, kana fi ama'in ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun. Ya ada di ama ya. Kita keep dulu karena bukan ini yang kita bahas. Tidak ada hawa di atasnya, tidak ada hawa di bawahnya. Tsumma khalaqa arsyahu, kemudian membuat arsy-nya alal ma'id di atas air. Hadis ini rawahu at-Tirmidzi, diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah, wa Ahmad dan juga Imam Ahmad. Kemudian perhatikan di situ, wal hadisu, dan adapun hadis ini sahhahu, telah mengatakan itu adalah sahih. Siapa itu? At-Tabari. Karena Imam At-Tabari ini juga merilis hadis ini bahkan dalam dua kitabnya, yaitu kitab tarikhnya At-Tabari dan kitab tafsirnya Imam At-Tabari. Jadi selain dalam kitab-kitab ini, juga ini ditulis dalam kitabnya Ibnu Katsir, dalam kitabnya Ibnu Abi Syaibah, dalam kitabnya Tafsir As-Suyuti, bahkan Ibnu Taimiyah juga merilis hadis ini. Perhatikan ya. Wa hassanahu at-Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi ini hadis hasan. Wa Dzahabi, dan juga menurut Imam Az-Dzahabi. Wa Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan hadis ini hasan. Wa dha'afahu, biasa ya. Dan dianggap dhaif lah hadis ini siapa? Al-Albani, Imam atau Syekh Albani fi dhaifi at-Tirmidzi, ketika dia menulis kitab
yang judulnya Do'ifu At-Tirmidzi, hadis do'ifnya Imam At-Tirmidzi. Jadi dia menseleksi lagi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi itu, dipilih-pilih lagi oleh Imam Albani ini, ya kita sebut imam aja ya, imam sholat lah, imam apa, lalu dikatakan bahwa ini termasuk kepada yang lemah. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata, qala Ahmad bin Mani, ya Ahmad bin Muni berkata, qala Yazid bin Harun, Yazid bin Harun berkata, Yazid bin Harun ini adalah yang menceritakan hadis ini kepada Imam Ahmad langsung. Karena kalau riwayat Imam Ahmad itu haddatsani Yazid bin Harun, jadi langsung ya. Apa kata Yazid bin Harun? Al-ama'u ay laisa ma'ahu syai'un. Jadi bahasa ama itu artinya tidak ada apa-apa. Artinya Allah itu pernah, hanya Allah satu, tidak ada makhluk yang lain apapun termasuk arsy. Sekarang kalau misalnya ada yang mungkin sok cerdas, loh itu kan qabla ayyakhluqa khalqahu, kan di situ tidak disebut qabla ayyakhluqa al-arsyah. Di situ kan tidak dijelaskan Allah sebelum membuat arsy, tapi Allah sebelum membuat makhluk. Ya kalau mau pakai bahasa sederhananya ya gampang saja. Arsy makhluk bukan? Ya makhluk. Oh berarti termasuk sebelum membuat arsy. Kan begitu saja. Kalau mau pakai ilmiah, khalqun itu adalah isim mufrad, isim jenis pula. Ismul jinsi al-mufrad. Dalam kaidah memahami bahasa, al-mufradu idza udifah ilal ma'rifati ya ummu. Isim mufrad kalau diidofakan kepada isim ma'rifat, maka faidahnya mengandung makna umum. Jadi semuanya. Jadi yang disebut dengan khalqullah berarti semua makhluk Allah. Harus makhluk bukan? Makhluk. Berarti termasuk yang ditanyakan di situ. Ya. Ini penting, memahami bahasa seperti ini penting, sehingga tidak perlu kita protes. Hadisnya kan bukan qabla ayyahluqa arsyahu, tapi qabla ayyahluqa khalqahu. Si goblok, khalqun itu ya umum, ya namanya umum, semua syumulun hakikiyun, semua diliput. Selain Allah itu namanya makhluk. Ini penting memahami kaidah seperti ini. Misalnya hadis Nabi, al-bahru tahurun ma'uhu, ma'un itu isim mufrad, hu itu nakir ma'rifat, ma diidofakan ke hu maka berarti semua air laut, ya begitu. Itu penting. Nikmatullah in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmatullah itu di situ semua nikmat Allah. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah yang bukan semua tapi berupa uang ya bisa, tapi kalau mau menghitung semua maka tidak bisa. Itulah maksud dari isim mufrad diidofakan kepada isim nakir, isim ma'rifat. Khalqun itu isim mufrad, isim jenis, diidofakan kepada hu yaitu isim domir berarti isim ma'rifat, maka artinya semua khalqun, semua makhluk termasuk arsy. Begitu Pak ya. Jadi kalau kata dia orang yang bertanya di mana Allah sebelum menciptakan arsy itu adalah Mu'tazilah, berarti orang ini mengatakan bahwa sahabat Nabi yang bernama Abi Rozin, di mana itu adalah sahabiyun masyhurun, seorang sahabat namanya Lakid bin Amir kalau tidak salah dalam Tahdhibul Asma itu adalah sebagai Mu'tazilah. Cacat secara sejarah. Bagaimana mungkin sahabat Nabi disebut Mu'tazilah? Mesti karena orang ini terlalu so-oke, merasa tahu semuanya, sampai-sampai ketika dia menghadapi pertanyaan, dia jawab seakal-akalnya saja. Oh itu pertanyaan orang akal-akalan. Ada yang satunya lagi itu sahabat lebih cerdas, tabi'in lebih cerdas. Tidak ada yang bertanya di mana Allah sebelum menciptakan arsy-Nya. Begitu ya. Inilah belada orang-orang sok mengerti, sok yes. Dan ini hanya akan diterima, akan dipercaya oleh orang-orang yang jelas lebih goblok dari mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.